Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Ya, eh, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay ya atau sudah masuk Bupe. di malam hari ini untuk mata kuliah mesin mesin fluida. Bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya. Assalamualaikum, Pak. Mohon izin, sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, baru pulang kerja. Ya, ya. Jadi di malam ini eh, kita membahas mengenai mesin ya, mesin-mesin fluida, mesin yang bekerja karena fluida kerja. Fluidanya itu bisa fluida gas, fluida cair, atau fluida uap. Lalu mesin ini juga di mesin-mesin fluida juga mesin ini bisa berfungsi juga sebagai media atau alat atau tools yang digunakan untuk memindahkan fluida tersebut. Eh, Fluida yang dipindahkan bisa dari eh, posisi rendah ke posisi apa yang tinggi. Jadi ada pemindahan posisi dari fluida tersebut. Ya contohnya adalah pompa air atau pompa apa jet pump ya yang berfungsi untuk memindahkan fluida dari dasar tanah atau dari dalam tanah dipindahkan ke atas permukaan tanah. Nah, di bagian yang minggu sebelumnya, karena ini merupakan kelanjutan atau continue dari eh, pertemuan yang sebelumnya di minggu yang lalu, untuk tampilan share screen-nya sudah masuk di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini eh, untuk mesin-mesin fluida salah satunya adalah turbin ya. Turbin turbin angin itu merupakan mesin yang digerakkan oleh fluida. Fluida kerjanya itu berupa angin untuk bisa memutar turbin tersebut. Secara skematik atau secara susunan dari mesin turbin ini, di sini ada turbin angin, kemudian turbin angin berputar karena ada fluida yang menggerakkan, yang mendorong turbin tersebut untuk bisa berputar. Putaran inilah yang nantinya dikonversikan atau energi mekanik inilah yang dikonversikan untuk menghasilkan bagian akhirnya menghasilkan listrik. Prosesnya untuk menghasilkan listrik ya diawali dari energi kinetik yang dimiliki oleh fluida. Fluida menggerakkan turbin, turbin terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik. Kemudian yang di minggu yang sebelumnya ada berbagai macam jenis dari turbin. Untuk tipenya ini tipe horizontal, dinamakan horizontal axis atau turbin poros horizontal karena untuk porosnya kalau dilihat di gambarnya porosnya itu dipasang secara horizontal ya, horizontal arah sumbu aksis X ada di bagian ini. Jadi kalau ini tampak depan ya, kalau tampak samping
Ini adalah porosnya. Kemudian di bagian desain yang lain ada sail wing untuk turbinnya juga sama dengan poros horizontal, tipenya tipe yang ini ada model lama ya, ini model klasik menggunakan poros horizontal juga. Lalu ada juga yang berbentuk propeller. Propeller ini umumnya menyerupai atau diambil dari model wings, sayap pesawat ya. Wings dari sayap pesawat. Karena model propeller ini memiliki keuntungan ya atau keunggulan. Yang pertama dia memiliki koefisien hambat, kemudian koefisien lift yang bisa divariasikan dengan kombinasi menggunakan naka. Lalu di bagian selanjutnya ada baling-baling atau turbin angin yang porosnya yang sebelumnya berbentuk horizontal, sekarang yang vertikal. Yang pertama itu ada cross flow. Untuk cross flow secara umum sederhananya gambarnya seperti ini, cross flow. Jadi di bagian ini ada porosnya, poros vertikal. Kemudian Savonus, Darius, dan Giromli. Masih banyak lagi yang model-model vertikal aksis, tapi yang ditampilkan di bagian ini di slide PowerPoint-nya ya. Untuk begini ada 4, Crossflow, Savonus, Darius, dan model Giromli. Kemudian untuk turbin angin yang horizontal, kalau disingkat HAWT, Horizontal Axis Wind Turbine, sumbu putar turbin sejajar dengan bumi, artinya tegak lurus ya, tegak lurus atau bukan tegak lurus, maksudnya sejajar dengan bumi, artinya jadi secara horizontal. Paling banyak dikembangkan di berbagai negara, terdiri dari 2 tipe, ada yang upwind, kemudian ada downwind. Apa yang membedakan antara upwind dan downwind? Untuk upwind ini rotor berhadapan dengan angin, jadi angin langsung dari depan bertiupnya. Kemudian rotor didesain tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya anginnya itu bertiupnya dari depan, maka kalau misalnya anginnya berpindah posisi, maka kalau di bagian tersebut kondisi dari desain turbin horizontal axis wind turbine ini untuk upwind tidak bisa bekerja dengan maksimal karena dia akan bekerja maksimal atau optimal jika menerima arah angin yang ada dari depan. Rotor didesain tidak fleksibel dan diperlukan mekanisme yaw untuk menjaga rotor agar tetap berhadapan dengan angin. Jadi kalau misalnya anginnya itu dari arah kiri ke kanan, berarti dia akan maksimal ketika anginnya ini selalu berhembus dari arah kiri ke kanan. Tetapi kalau misalnya kebalikan dari kanan ke kiri, maka untuk kerja dari horizontal axis wind turbine upwind ini kurang secara optimal. Lalu di bagian selanjutnya ada downwind. Rotor ditempatkan di belakang tower dapat dibuat lebih fleksibel tanpa menggunakan mekanisme sehingga mengurangi berat. Kelemahannya angin harus melewati tower terlebih dahulu. Jadi pola aliran yang ditiupkan pada bagian ini udara angin yang berhembus dari belakang turbin. Ya. Lalu di bagian yang berikutnya ada vertikal axis wind turbine. Kalau yang tadi horizontal, ini ada vertikal. Vertikal axis wind turbine, sumbu putar vertikal terhadap bumi, jarang dipakai untuk turbin komersil. Rotornya berputar relatif pelan. Jadi kecenderungan untuk turbin yang dirancang, disusun secara vertikal axis turbin ini umumnya untuk putaran yang dengan kecepatan angin yang low speed, kecepatan rendah. Rotornya berputar relatif pelan di bawah 100 rpm, tetapi memiliki momen gaya yang kuat.
sehingga bisa dipakai listrik untuk arus di atas 1000 RPM, rotation per menit. Sebenarnya bisa diatasi dengan gearbox untuk menaikkan RPM, tetapi efisiensi turun dan mesin sulit untuk dihidupkan. Nah, untuk VAW, vertical axis wind turbine ini terdiri dari dua tipe. Ada tipe yang didorong, kemudian ada tipe yang diangkat. Ya, ada beberapa poin pada saat melakukan desain atau rancangan terhadap turbin angin ini. Yang pertama ada jumlah blade. Blade itu artinya bilahnya, pisau atau turbin yang berapa banyak turbin yang digunakan. Yang pertama, jika blade-nya itu menggunakan satu blade, umumnya sulit setimbang karena ketika dia melakukan putaran atau rotation, pada saat berputar, momen keseimbangan atau kesetimbangannya ini sulit lakukan karena hanya menggunakan satu bilah. Jadi pada saat berputar, putarannya menjadi kurang seimbang. Konsep satu blade sulit setimbang membutuhkan angin yang sangat kuat atau kencang untuk menghasilkan gaya putar dan menghasilkan noise di ujung dari turbin tersebut. Nah, noise itu apa yang dimaksud dengan noise? Suara yang bising atau suara yang lebih tinggi atau lebih berisik ya jika didengarkan untuk turbin yang menggunakan satu bilah. Pertama kali konsep ini dikembangkan di daerah Jerman ya, untuk one blade, satu bilah, satu turbin. Kemudian yang selanjutnya menggunakan dua bilah, jadi antara sisi kiri dan sisi kanan turbin tersebut ada dua bilah, mudah untuk setimbang, tetapi ada masih kekurangannya, tetapi masih mudah bergeser. Desain blade harus memiliki kelengkungan yang tajam untuk bisa menangkap energi angin secara efektif. Pada kecepatan angin rendah sekitar range-nya 3 meter per second, putarannya sulit untuk dimulai. Jadi kalau anginnya rendah 3 meter per second, bahkan sulit untuk mengalami rotasi atau putaran. Konsep 3 blade lebih setimbang dan kelengkungan blade lebih halus untuk dapat menangkap energi angin secara efektif. Konsep ini paling sering dipakai pada turbin yang banyak diproduksi secara komersil ya, menggunakan umumnya 3 blade. Multi blade misalnya banyak sekali blade-nya, bahkan sampai 12 turbin, karena terlalu banyak justru memiliki nilai efisiensi yang rendah, tetapi dapat menghasilkan momen gaya awal yang cukup besar. Karena kenapa dia bisa menghasilkan momen gaya cukup besar ya, karena dengan banyaknya blade, dengan banyaknya bilah ini memberikan momen yang besar pada saat angin yang bertiup atau berhembusnya dengan kecepatan low speed. Tetapi dapat menghasilkan gaya awal yang cukup besar untuk mulai berputar. Cocok untuk kecepatan angin rendah. Jadi kalau di daerah tersebut dengan anginnya low speed, kecepatan yang rendah, maka akan lebih bagus ketika menggunakan multi blade. Artinya jumlah bilah atau blade tersebut lebih dari 3, bisa 4, 5, 6, 7, atau sampai 12 blade. Lalu banyak dijumpai untuk pompa air, penggiling biji-bijian karena murah dan mampu bekerja pada kecepatan angin rendah sehingga tower tidak perlu terlalu tinggi dan air dapat dipompa secara kontinu. Ya, ini gambaran yang tadi mengenai jumlah blade. Ini satu turbin. Di sini ada turbinnya hanya satu, seperti ini. Dan ini bukan turbin ya, tetapi bagian yang lain. Ini ada turbin, satu turbin, one blade, satu bilah. Kemudian yang ini ada desainnya itu dua bilah. Bilah pertama, bilah kedua. Lalu ini 3 bilah, 1, 2, 3. Yang ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini yang masuk dalam kategori multi blade tersebut. Nah, dari bagian jumlah blade ini nanti bisa mulai ditentukan atau diperkirakan untuk turbin angin dengan kecepatan yang low speed itu membutuhkan berapa jumlah turbin yang diperlukan. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Sudah cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Di bagian selanjutnya ini merupakan grafik ya komparasi perbandingan antara kecepatan linear rotor dengan kecepatan angin sebelum sudu. Untuk faktor daya yang dihasilkan ketika menggunakan model tipe lama, old version, versi lama, Darius, multi-blade, 3 blade propeller atau 2 blade propeller, ini ada merupakan kecepatan putar dari baling-baling dengan satuan meter per second. V ini adalah kecepatan angin ya, kecepatan angin yang berputar. Nanti bisa diperkirakan ketika menggunakan atau ingin menghasilkan faktor daya yang tinggi, di sini ada grafik ya, terlihat garisnya, akan lebih efisien menggunakan tipe yang berbentuk propeller, yang berbentuk naka, karena menghasilkan efisiensi yang lebih ideal jika dibandingkan dengan model tipe yang sebelumnya. Lalu karakteristik kerja turbin angin di bagian grafik ini, hubungan antara daya mekanik dalam satuan persen dengan wind speed, kecepatan angin. Jadi kalau kecepatan anginnya nominal atau normal seperti ini, nah nanti daerah kerja pada tegangan dari nominal dari turbin tersebut, berapa nilai daya mekaniknya bisa dilihat nilai tersebut. Untuk kecepatan yang standar dari turbin, maka akan menghasilkan daya mekanik bisa dalam satuan sampai hampir mendekati 100%. Ya, lalu bagaimana melakukan kalkulasi atau perhitungan ya, secara hitungan. Di share screen-nya, tampilan layarnya sudah berubah? Sudah, Pak. Ya, jadi untuk mesin feeder, salah satunya itu berupa turbin angin, yang dilakukan untuk melakukan mengkonversikan energi awalnya itu adalah energi angin. Angin menghasilkan mengeluarkan udara yang bergerak. Udara mempunyai massa dari energi angin tersebut menghasilkan energi yang ditimbulkan bisa dihitung berdasarkan jadi untuk menghasilkan energi kinetik. Nah, energi yang terkandung pada angin atau daya spesifik bisa dihitung dengan persamaan E sama dengan K sama dengan 0,5 dikali mv kuadrat dengan satuan kilogram per kilogram meter kuadrat per second. Lalu jika energi atau daya spesifik yang dihasilkan persatuan waktu untuk turbin angin tersebut bisa dihitung dengan persamaan 0,5 dikali dengan rho kerapatan. Kerapatan ini kerapatan dari fluida yang digunakan itu adalah fluida gas. Rho dikali A
A ini adalah luas penampang, V-nya ini kecepatan angin, V pangkat 3 meter, V pangkat 3 dalam nanti dihitung bagian akhirnya daya spesifiknya dengan satuan watt. Efisiensi daya dari turbin adalah daya yang dihasilkan dibagi dengan 0,5 dikali dengan rho dikali dengan A dikali dengan V pangkat 3. Ini adalah hitungan teoritis ya, atau pendekatan secara analitiknya untuk memprediksikan berapa besar daya spesifik, kemudian efisiensi dari turbin angin tersebut pada saat turbin ini bekerja atau melakukan operasi di daerah yang memiliki banyak angin. Ya, lalu bagaimana dengan daya atau tenaga turbin angin? Ini juga nanti bisa dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai W-nya, watt-nya, kerapatan udara 1,225 kg per meter kubik pada permukaan laut, lalu luas permukaan kincir. Koefisien kinerja teoritis itu nilainya 0,59. Ini berdasarkan konstanta ya. Desain 0,35. Kecepatan angin harus diketahui, jadi pada saat menghitung berapa daya dari turbin angin yang dihasilkan tersebut harus mengetahui juga atau mengetahui data-data dari kecepatan angin yang bertiup di dekat turbin tersebut. Efisiensi generator kurang lebih 50%, alternator mobil 80% atau lebih untuk generator permanen magnet. Nah, NG ini juga memberikan pengaruh terhadap daya turbin, ada hubungannya dengan kemampuan dari generator atau efisiensi dari generator yang dipergunakan. Lalu NB, efisiensi gearbox pada saat turbin ini menerima energi angin, maka turbin akan berputar. Nah, hasil putaran yang dimiliki dikonversikan menggunakan gearbox, bearing, bantalan yang diperkirakan efisiensinya itu harus mendekati 95%. Jadi banyak faktor yang menyebabkan nilai P dari turbin angin tersebut bisa mengalami peningkatan atau berkurang atau bertambah atau dalam kondisi yang normal. Banyak hal. Yang pertama itu bisa dipengaruhi oleh gearbox, kemudian generator, lalu berapa nilai kecepatan angin, luas permukaan kincir juga memberikan, atau luas permukaan dari turbin angin tersebut juga memberikan pengaruh terhadap daya dari turbin angin yang bekerja tersebut. Ya, sampai bagian ini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dulu? Ya, kalau tidak ada, kita break dulu sekitar 5 menit. Baik, Pak.